Persaingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa dibilang sangatlah ketat. Terutama bila kita melihat apa yang terjadi di grup C, maka tak heran kalau grup C ini disebut sebagai grup neraka. Namun sepertinya Jepang punya persepsi sedikit berbeda, di mana hal itu berkaitan jelas dengan keberadaan timnas Indonesia. Yap, bagi Jepang, persaingan di edisi kali ini adalah yang paling seru. Selain gap yang gak terlalu jauh, drama-drama di setiap pertandingan seolah menjadi bumbu tersendiri yang mampu menarik sorotan dunia. Dan Jepang mengaku salut dengan ketangguhan mental Indonesia yang sama sekali nggak goyah, walaupun berstatus tim dengan ranking terendah. Terlebih, sikap Indonesia yang berani melawan Bahrain serta AFC dinilai adalah hal yang keren. Karena semua tahu kalau biasanya aliansi tim Teng ini cukup sulit dilawan, mengingat mereka punya kekuatan uang tak terbatas. Persaingan tim-tim Asia untuk mendapatkan jatah tiket ke Piala Dunia benar-benar mampu menjadi cerita tersendiri. Namun kayaknya semua sepakat ketimbang grup A atau grup B yang macam grup kajian dakwah, grup C ini adalah grup yang beneran grup neraka. Yap, selain keberadaan 3 tim langganan Piala Dunia, adanya Indonesia dinilai juga menjadi sorotan tersendiri. Maklum, dalam kurun lebih dari 2 tahun terakhir, Indonesia memang dianggap sebagai tim paling progresif di Asia. Makanya di round 3 ini, wajar jika tim Garuda banyak mendapatkan sorotan. Dan sejauh ini, hasil yang diraih sebenarnya nggak jelek. Hanya saja, kekalahan atas China itu loh, yang bikin seolah-olah peluang kita tertutup rapat. Padahal kan sebelum semuanya benar-benar kelar, nggak ada yang tahu hasilnya gimana, kan gitu. Yap, menurut Jepang, nuansa atau vibes di edisi kali ini dirasa benar-benar adalah yang paling seru dibandingkan 2 edisi sebelumnya. Sebagaimana kita tahu, kalau tim-tim di grup C ya hampir samalah komposisinya, yakni 3 tim langganan Piala Dunia, Jepang, Arab, dan Australia ngumpul jadi satu. Bedanya di kualifikasi Piala Dunia 2018, ada Irak dan Uni Emirat Arab, serta 1 tim ASEAN, yakni Thailand. Gak banyak drama dan gak terlalu banyak kehebohan. Selain itu, Jepang, Arab, dan Australia tetap menjadi 3 tim yang mendominasi dengan jarak poin yang cukup jauh. Kemudian di edisi kualifikasi Piala Dunia 2022, lagi-lagi Jepang, Australia, dan Arab ngumpul lagi. Kali ini sisanya ada Oman, China, dan 1 wakil ASEAN yaitu Vietnam. Sama sih, gak banyak drama, gak banyak kontroversi. Dan yang teratas tetap 3 tim langganan tadi. Nah, di edisi kali ini situasinya agak beda. Memang secara komposisi, tetap Jepang, Australia, dan Arab. Sedangkan sisanya adalah China, Bahrain, dan Indonesia. Selain Jepang yang emang udah 99% juara grup, antara peringkat 2-6 ini asli ketat banget. Maka nggak heran kalau Jepang merasa inilah vibes yang paling seru dibandingkan 2 edisi sebelumnya. Karena memang persaingan sangat ketat dan semua tim berpotensi saling mengalahkan. Lebih lanjut, Jepang sendiri menilai, selain dari sisi teknis, yang bikin grup ini jadi seru ya karena adanya kontroversi dan drama yang terjadi. Dan keberadaan Indonesia dianggap menjadi pemicu teratas dari semua ini. Yap, suka tak suka, Indonesia sekarang memang sedang banyak disorot. Bahkan kemarin laga versus China itu disiarkan sampai ke 141 negara. Lalu yang bikin tambah grup ini makin ramai, ya apalagi kalau nggak perseteruan Indonesia, Bahrain, dan AFC yang sampai disorot media-media besar internasional. Terbaru ada BBC yang juga menyoroti sikap pengecut Bahrain yang memilih WO ketimbang harus main di Indonesia. Namun di luar itu semua, Jepang merasa salut karena pelan-pelan Indonesia udah mulai terbiasa dengan hal ini. Terlebih keberanian mereka melawan bau-bau kecurangan AFC juga dirasa sangat keren. Sebab semua tahu kok kalau cukup ribet urusan sama aliansi tim Teng karena duit mereka yang nggak ada serinya.
selain menurut Hajime Moriyasu, pertandingan melawan Indonesia November nanti dinilai akan jadi pertandingan yang cukup sulit. Kendati di atas kertas, 70% Jepang diprediksi akan menang. Menurut pelatih 56 tahun tersebut, Indonesia pasti akan bermain dengan motivasi tinggi untuk menebus segala hal di bulan Oktober. Terlebih Moriyasu juga menyoroti fanatisme supporter Indonesia yang beneran gila banget dalam mendukung tim Garuda bertanding. Dan Moriyasu pun juga punya kenangan tersendiri ketika ia menyaksikan laga Indonesia versus Jepang di 8 besar Piala Asia U19 2018. Saya menyaksikan babak kualifikasi sejauh ini dan ada 60.000 hingga 80.000 orang di babak kualifikasi U20 beberapa waktu lalu. Hal itu akan menjadi keadaan yang sangat sulit. Saya waspada. Setelah bermain melawan Australia, kami menyadari lagi bahwa sama sekali tidak mudah untuk menang di babak kualifikasi terakhir ini. Kami akan memastikan persiapan yang baik dan menjalani pertandingan demi pertandingan. Tegas Moriyasu dikutip dari Nikkan Sport. Sementara itu, Takefusa Kubo meminta kepada semua elemen timnas Jepang untuk tak meremehkan Indonesia. Menurut pemain Real Sociedad itu, kekalahan atas China bisa jadi momentum buat tim Garuda bangkit di depan pendukungnya sendiri. Dan soal supporter, Kubo bahkan dengan tegas menyebut kalau Indonesia memiliki basis supporter yang lebih besar dari Arab Saudi. Apalagi ia pernah melihat langsung atmosfer pertandingan tersebut saat ia memperkuat timnas Jepang U19 di Piala Asia U19 2018 lalu. Indonesia kalah melawan China, tapi saya pikir mereka tidak punya jalan mundur lagi. Dulu saya bermain di sana pada Piala Asia U19 dan semangat sepak bola di sana sangat luar biasa. Saya pikir dukungan dari supporter mereka bisa lebih besar daripada Arab Saudi. Ucap mantan pemain Real Madrid tersebut. Yap, terlepas dari apapun, intinya sekarang ini fokus dengan apa yang ada di depan. Dan mudah-mudahan, segala hal yang didapat di bulan Oktober ini bisa jadi pembelajaran agar di laga berikutnya bisa bermain lebih maksimal. Nah, soal laga melawan Jepang, ya emang sih laga tersebut pasti akan jadi yang super berat bagi tim Garuda, bahkan buat supporter timnas. Ibarat nggak dibantai itu udah merupakan prestasi. Namun percayalah, Indonesia nggak selemah itu kok, asalkan semua bermain sesuai kapasitas yang dimiliki, fokus dan nggak bikin blunder aneh-aneh, minimal 1 poin itu insya Allah dapat kok. Ingat, Jepang emang kuat banget di Asia, tapi bukan berarti mereka nggak bisa dikalahkan. Tentu kami bicara seperti ini bukan atas dasar sombong atau nggak realistis, tapi kami hanya ingin membangun mindset positif. Toh kita juga punya peluang kok ngalahin mereka. Ibarat peluang itu cuma 1% pun, kalau bisa dimaksimalkan ya pasti bisa. Jadi atas dasar apa minder sebelum bola ditendang? Realistis iya, tapi pesimis jangan. So ketimbang kita ribut sana-sini, nyalahin sana-sini, mendingan sama-sama kita dukung dan doakan timnas Indonesia di sisa 6 pertandingan yang kami bilang sangat krusial di setiap matchnya. Untuk itu sekali lagi, kita dukung dan kita doakan. Buat pemain serta pelatih, ayo naikin lagi kualitasnya dan kerja kerasnya lagi. Lalu buat PSSI, semoga bisa mendapat pemain baru yang diinginkan di waktu yang tepat, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.